mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, yang mana bahkan Allah Ta'ala memuji bagaimana mulianya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya terdapat pada dirimu ketinggian akhlak. Jadi akhlaknya Rasul ini udah tinggi, bukan lagi akhlak yang baik, tapi akhlak yang sudah makamnya tinggi. Bagaimana kategori akhlak yang tinggi? Yaitu ihsan. Rasul udah bisa mencapai derajat ihsan. Ihsan itu kata Sayyidina Ali, laisal ihsan man ahsana ila man ahsana ilaih, walakin al ihsan man ahsana ila man asaa ilaih. Bukanlah orang yang ihsan, yang baik, orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Kenapa? Karena jangankan orang yang kita baikin, ya, hewan kita baikin bakal baik sama kita, ya. Hewan ini kategorinya hewan, kita baikin bakal nurut sama kita, bakal baik sama kita, ya. Apalagi itu sosok orang, ya. Bukan orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Kenapa? Karena kewajiban. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita punya kewajiban bagaimana untuk membalas kebaikannya. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kepada kita agar kalau orang berbuat satu kebaikan kepada kita, maka balaslah dengan 2 kebaikan. Contohnya dalam doa, dalam ucapan salam. Kalau ada seseorang mengucapkan Assalamualaikum, maka Rasul ajarkan kepada kita untuk menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambahkan warahmatullah, ada tambahan. Padahal dia Assalamualaikum, maka yang mendapatkan salam tadi menjawabnya dengan 2 kali lagi, dan seterusnya. Maka kata Sayyidina Ali, bukan ihsan orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya, karena itu hal yang wajar, hal yang sepantasnya. Walakin al-ihsan man ahsana ila man asaa ilaih. Akan tetapi ihsan itu, kata Sayyidina Ali, baik itu adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Subhanallah. Ini Rasulullah. Nah, satu kisah Rasulullah SAW itu setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya itu dicaci-caci, difitnah, dijelek-jelekkan oleh seorang nenek-nenek Yahudi yang tinggal di ujung kampung kota Madinah. Tiap hari nenek-nenek Yahudi ini menjelek-jelekkan Rasul sehingga setiap orang yang melintasi rumahnya itu pasti mendengarkan keburukan-keburukan tentang baginda Muhammad SAW yang dilontarkan oleh nenek-nenek Yahudi ini. Dan nenek-nenek Yahudi ini adalah orang yang tua renta, kemudian enggak punya sanak famili, matanya buta pula, dan enggak ada yang ngasih makan dia, enggak ada yang ngasih makan dia kecuali Rasulullah SAW. Jadi setiap hari, setiap orang yang melintas di situ pasti menjelek-jelek Rasul itu tukang sihir, Rasul itu gila dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi dengan setiap hari juga Rasulullah SAW mendatangi rumah nenek-nenek Yahudi ini dengan membersihkan rumahnya. Rasul sapu, beres-beres rumahnya nenek-nenek Yahudi ini. Kemudian tempat tidurnya dibereskan, air hangat disiapkan untuk mandinya. Setelah udah beres rumahnya, air hangat udah beres mandi, baru disuapin sama Rasul. Sambil ini Rasul beberes rumah nenek-nenek Yahudi ini, sambil dihinakan oleh nenek-nenek Yahudi ini, sambil dia menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Bahkan sambil menyuapi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dijelek-jelekkan. Apakah ketika itu Rasulullah SAW marah? Enggak. Bahkan berbuat baik kepada nenek ini tadi setiap harinya.
Sampai pada akhirnya, singkat cerita, ketika menjelang wafat, Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, seperti engkau ketahui kebiasaanku, setiap harinya aku mendatangi rumah nenek-nenek Yahudi di ujung kampung sini. Nah, kamu saya wasiatkan, ya. Pertama, kamu setiap hari, setiap pagi datang ke rumahnya, beres-beres rumah, ya. Bereskan tempat tidurnya, siapkan air untuk mandinya. Setelah itu kamu ini haluskan gandum, ya. Haluskan, kemudian suapi dia. Apa kata Sayyidina Abu Bakar dalam hati berkata, ya Rasul, bukankah dia adalah orang Yahudi yang selalu mencaci-cacimu, yang selalu menjelek-jelekkanmu? Wahai Abu Bakar, engkau jalankan wasiatku, udah cukup, nah, nggak perlu ini itu. Sudah, karena Rasulullah SAW sudah berwasiat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cuman menjalankan saja. Tapi hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak. Kenapa? Karena kesel, ya. Bagaimana tidak orang yang paling dia sukai, orang yang paling dia cintai, bahkan lebih dia cintai dari nyawanya, dihina-hina, dicaci-caci. Sekarang dapat wasiat untuk ngelayanin orang yang menghina-hina kekasihnya. Tapi karena ini amanah, perintah, ya sudah. Nah, itulah perintah itu, sekalipun bertolak belakang, kalau namanya udah perintah ya sudah. Jangan kayak iblis, ya. Iblis dapat perintah sujud amal ini Nabi Adam, nggak mau dia. Punya alasan kenapa saya mesti harus sujud amal. Udah perintah Allah ya sudah, sujud ya sujud. Ya. Itu arti perintah, ya. Jadi perintah itu kalau misal halal ya sudah halal, kalau haram ya haram, nggak ada bahasanya ya haram kalau dikit nggak apa-apa lah. Nah, nggak ada istilah haram kalau dikit nggak apa-apa, ya. Jangan kayak gitu, ya, karena banyak ya akhir zaman ini kalau dikit mah nggak apa-apa lah. Jangan, ya haram ya haram. Maka surah haramuhu faqalilu haram. Dalam usul fikihnya, sesuatu yang banyak haram, maka yang sedikitnya juga tetap haram, ya. Kalau banyaknya haram, yang sedikitnya juga tetap haram. Jangan bahasakan wah dikit doang ini kok, jangan, tetap haram. Kembali lagi kepada kisah. Akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi daripada rumahnya nenek-nenek Yahudi ini, ya. Seperti amanahnya Rasul, ya. Datang pagi-pagi, biasanya itu nenek-nenek tidur, ya. Ini tidur rebahan, ya. Kamu masuk rumahnya pelan-pelan, ketok, ya. Pelan-pelan, izin dulu boleh masuk enggak. Kalau katanya udah boleh masuk, udah masuk, ya. Terus langkah pertama beres-beres, ya, rumahnya. Habis itu bereskan tempat tidurnya, siapkan air untuk buat mandinya, kemudian haluskan gandum, habis itu suapin karena dia buta, nggak bisa makan sendiri. Ya sudah, ya. Seperti amanahnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar jalankan. Tapi nenek-nenek ini merasa risih dengan perilakunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena berbeda dengan orang yang biasanya datang kepada dirinya. Sampai pada akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyuapi nenek-nenek ini, maka gandum yang disuapkan tadi dimuntahkan lagi. Man ant? Siapa kamu? Tanya nenek-nenek Yahudi. Emang kenapa? Kamu ini saya perhatikan mulai dia masuk, ya, udah ganggu tidur saya. Terus beres-beresnya sampai membuat saya ini terjaga, ya. Terus ini gandum yang kamu suapin ini nggak sehalus sama orang sebelumnya, ya. Orang sebelumnya itu halus bener, itu gandum dia halus bener, kalit lah, halus sehingga sangat memudahkanku untuk menelannya. Ini nggak kasar, ini rada kasar. Ini pasti orangnya beda dengan orang yang biasa datang kepada saya, kata nenek-nenek ini. Siapa anda? Man ant? Siapa kamu? Maka dia bilang, saya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Saya Abu Bakar As-Siddiq. Terus
Akhirnya kaget nenek-neneknya karena tahu Sayyidina Abu Bakar ini sahabatnya Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq cerita, sesungguhnya ketahuilah yang setiap hari datang kepadamu itu adalah Muhammad Rasulullah, yang beres-beres rumahmu, yang membereskan tempat tidurmu, yang menyiapkan air buat mandimu, bahkan yang menyuapimu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seketika itu nenek-nenek Yahudi ini menangis, sedih dia, nangis sejadi-jadinya dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, bagaimana bisakah aku menemuinya? Enggak, sekarang orangnya udah meninggal dunia, ya. Tambah nangis lagi nenek-nenek. Terus bagaimana aku caranya untuk bisa mengikuti agamanya? Maka ucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seketika itu nenek-nenek Yahudi itu masuk Islam. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk selalu berlaku ihsan, berbuat baik, ya. Berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Setidaknya kalau memang kita nggak bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, setidaknya kita mencukupkan untuk membencinya. Ini enggak, kadang-kadang kita benci, kita bawa mati. jangan bawa mati bencinya, ya. Dendam, ya pokoknya nggak saya maafin sampai mati. Jangan, nggak gitu. Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita akhlak yang mulia, yaitu untuk senantiasa berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu wajib hukumnya. Akan tetapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau memang kita nggak bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, setidaknya kita belajar untuk tidak membencinya lagi, ya. Belajar untuk memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.